Hai again semuanya. Kali ini kita bertemu lagi di dalam segmen edukasi adiksi. Segmen yang akan membahas berbagai hal terkait dengan adiksi, terutama adiksi terhadap narkoba. Oke, kali ini gue mau membahas tentang stigma, tentang pengertiannya, bahaya dari stigma ini, dan cara untuk memulihkan stigma terhadap seorang mantan pecandu narkoba di masyarakat sekitarnya. Semua ini gue rangkum berdasarkan sumber-sumber yang menurut gue legitimate ya. Dan juga sebagian besar berasal dari pengalaman pribadi gue. Karena seperti yang kalian tahu, gue adalah seorang recovery addict. Gue adalah seorang mantan pecandu narkoba yang saat ini sedang menjalani proses untuk terus pulih. Kenapa gue bilang proses untuk terus pulih? Karena seperti yang kalian tahu, seperti yang pernah gue bahas juga di konten-konten gue sebelumnya, bahwa penyakit ini itu gak bisa sembuh. Penyakit ini tuh cuma bisa pulih. Jadi gue tetap menjalani proses untuk tetap pulih. Oke, sebelum dimulai, kita putar dulu intronya. Stigma, dalam hal ini stigma sosial, menurut Wikipedia berarti pandangan orang yang menilai diri kita negatif. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stigma berarti ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Nah, seorang mantan pecandu narkoba sudah pasti akan mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Stigma ini akan melekat selama orang tersebut belum bisa menunjukkan perubahan sikapnya. Perubahan sikap di sini adalah perubahan sikap dari sikap seorang pecandu kepada sikap masyarakat umum yang mengikuti norma-norma dan aturan-aturan yang ada. Maka dari itu, dalam suatu proses rehabilitasi pecandu narkoba, biasanya disisipkan pemahaman-pemahaman serta aksi-aksi yang mendorong pribadi tersebut menjadi manusia yang kemudian bisa mengikuti norma-norma dan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nantinya diharapkan mantan pecandu ini bisa sedikit demi sedikit memulihkan stigma yang menempel pada dirinya di masyarakat. Kita nggak bisa nyalahin masyarakat atau keluarga kita yang memberikan kita stigma bahwa seorang mantan pecandu itu buruk. Stigma buruk itu memang sudah pasti didapatkan oleh seorang ex-addict. Karena mungkin pada saat kita menjadi seorang pecandu, kita sering melakukan hal-hal yang sudah di luar norma-norma dan aturan-aturan yang ada di masyarakat, di lingkungan sekitar kita. Bahkan mungkin lebih parahnya, beberapa kasus ada yang sampai pada saat dia masih menjadi seorang pecandu itu sampai mencuri, merampok, atau mungkin menipu. Dan itu semua pasti akan membekas di lingkungan masyarakatnya. Dan itu juga bisa jadi salah satu hal yang membuat stigma ini sulit untuk dihilangkan. Kita bahas sedikit fakta mengenai penggunaan narkoba di Indonesia. Penyalahguna narkoba di Indonesia memang gak bisa dihindarin karena setiap tahunnya ini bukan menurun, malah makin lama makin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2015 aja yang kemarin, pengguna narkoba di Indonesia ini tercatat sebanyak 5,8 juta jiwa. Ya kan, banyaknya pengguna narkoba juga diikuti dengan maraknya upaya penyelundupan narkoba dari luar negeri. Yang kemarin itu bahkan ada yang 2 ton sampai ada yang 3 ton dari luar negeri masuk ke Indonesia. Itu semua untuk diperjualbelikan di Indonesia dan korban-korbannya adalah anak-anak bangsa kita. Dari fakta tersebut, masyarakat Indonesia mempunyai nilai tersendiri dalam berpandangan terhadap pengguna aktif narkoba. Mereka punya pandangan sendiri untuk pecandu-pecandu narkoba ini. Sehingga masyarakat ini memberikan stigma negatif yang sangat kental kepada mantan pecandu narkoba. Paradigma ini melekat di masyarakat itu dan mereka dipandang sebagai penjahat yang harus dipenjara atau sampah masyarakat yang harus segera disingkirkan. Miris memang, tapi ya seperti itulah memang adanya kondisi masyarakat Indonesia ini. Penyalahgunaan narkoba pada umumnya terjadi pada usia-usia millennials, usia-usia remaja yang masih sangat labil, masih mudah terbawa arus. Usia-usia ini adalah usia-usia yang sebenarnya adalah usia-usia produktif, di mana mereka seharusnya bisa lebih banyak berkreasi, mereka lebih banyak melakukan inovasi-inovasi di dalam segala hal. Tapi sayangnya mereka ini banyak yang jadi korban pergaulan bebas, banyak yang jadi korban lingkungan bebas. Mungkin lingkungan sekitarnya memang banyak pecandu narkoba atau lain-lain. Biasanya dimulai dari coba-coba.
coba-coba dan akhirnya jadi seorang pecandu. Dalam kondisi yang serba labil nih, masyarakat Indonesia khususnya para remaja itu sering tergelincir karena kenakalannya dan pelanggaran hukum. Motivasinya adalah karena pengen dapat perhatian di dalam lingkungan sosialnya. Biasanya karena pergaulan ini, lingkungan sekitarnya atau pergaulannya, tempat nongkrongnya ini banyaknya pemakai, banyaknya pecandu narkoba. Dia nggak pecandu sendiri, jadi merasa dia tidak dianggap. Akhirnya dia menjadi pecandu karena merasa pengen dapat status sosial di dalam lingkungan pergaulannya. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang memiliki pendapat dan pandangan bahwa pengguna narkoba adalah penjahat. Karena sebelum pecandu ini menjadi seorang pecandu, biasanya mereka adalah orang yang biasa-biasa aja. Tapi setelah menjadi pecandu, mereka sering melakukan hal-hal yang di luar batas nalar seseorang. Kadang mereka sampai mau mencuri, mulai mencuri dari keluarganya atau dari lingkungan sekitarnya. Inilah yang distigmakan oleh masyarakat bahwa pecandu narkoba itu adalah seorang penjahat yang harus dipenjara. Permasalahan yang dihadapi oleh seorang pecandu narkoba bukan hanya sebatas program pemulihan rehabilitasinya aja. Karena ketika seseorang pecandu ini keluar dari rehabilitasi, maka ia harus menghadapi respon dari lingkungannya. Respon ini terkadang tidak siap untuk dihadapi oleh para mantan pecandu, yang akhirnya membuat mereka akhirnya jatuh kembali, akhirnya menjadi pecandu kembali. Tidak sedikit pecandu yang sudah pulih, mereka kembali ke masyarakat, tapi karena stigma di masyarakatnya terlalu kental, walaupun mereka sudah benar, walaupun mereka sudah pulih, karena stigmanya masih kental di masyarakatnya ini, akhirnya mereka menggunakan lagi, mereka pakai lagi, karena mereka merasa tidak dipercaya. Diskriminasi juga kadang emang menyakitkan ya terhadap mantan-mantan pecandu ini, karena kita merasa didiskriminasi, kita merasa tidak disetarakan, bahkan kita malah merasa dikaum minoritaskan. Sebenarnya untuk kami, para pecandu yang sudah pulih, kami setara dengan masyarakat di luar sana yang sama-sama bukan pecandu, karena kami pun sudah tidak jadi pecandu. Malah kami membutuhkan bantuan dari masyarakat, bantuan dari orang-orang di sekitar kami untuk tetap pulih, karena support kalian sangat berarti bagi kami. Stigma negatif masyarakat ini yang menimbulkan dampak sosial bagi pengguna narkoba seperti gangguan mental, antisosial, bahkan sampai ke tindakan-tindakan asusila. Ya, jika dikaitkan dengan teori komunikasi, yaitu teori behaviorism, di mana seseorang dapat berubah sikap dan perilakunya berdasarkan stimulus dan respon yang ia terima dari lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap behavior seseorang, terhadap perilaku seseorang. Jika kalian memperlakukan seseorang dengan baik, maka kalian juga akan di-treat baik oleh orang. Begitu pula dengan kami para mantan pecandu, kami para recovery addict, kami butuh perlakuan yang sama dari kalian. Kami butuh pengakuan bahwa kami sudah pulih. Izinkan kami, berikan kami waktu untuk membuktikan kepada kalian, masyarakat di luar sana, bahwa kami memang sudah pulih sepenuhnya. Dan kami ingin membantu orang-orang yang belum pulih, orang-orang yang masih terkurung di dalam lingkaran narkoba. Pada kenyataannya banyak pengguna narkoba yang menemui jalan buntu ketika mereka pulih dan siap terjun ke masyarakat kembali. Terjadi penolakan terhadap mereka yang akhirnya membuat mereka frustasi, dan bentuk frustasi yang mereka dapat salurkan adalah mereka kembali menggunakan. Sungguh sangat miris, karena perjuangan untuk mencapai sebuah kepulihan itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit, sesuatu hal yang sangat berat. Jadi sangat disayangkan jika seseorang yang sudah pulih karena penolakan dari masyarakatnya, itu mereka akhirnya menggunakan kembali. Kita sangat menyayangkan itu. Stigma negatif selama ini juga yang mendorong tewasnya manusia sia-sia hingga 15.000 orang tiap tahunnya atau 41 orang per harinya karena stigma negatif ini. Bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu. Umumnya mereka meninggal di jalan dan tempat hiburan, bukan di tempat rehabilitasi. Karena kalau di tempat rehabilitasi, mereka itu di dalam sebuah program yang terstruktur. Mereka semua dilindungi dan mereka semua akan merasa aman, merasa nyaman. Malah hal-hal ini terjadinya banyaknya di luar. Setelah mereka kembali ke masyarakat, ditolak, akhirnya mereka depresi, mereka frustasi, akhirnya mereka bunuh diri. Jadi stigma jahat dan sampah masyarakat juga yang membuat pecandu ini bersembunyi dan takut untuk berobat ke fasilitas-fasilitas rehabilitasi. Jadi mereka ini takut untuk direhabilitasi, mereka ini takut untuk pulih. Kenapa? Karena mereka takutnya setelah pulih pun mereka tidak dianggap pulih oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi menurut saya peran serta masyarakat pun untuk berperilaku hidup sehat tanpa narkoba ini
sangat-sangat kuat ya, karena peran serta masyarakat di lingkungan sekitarnya itu sangat kuat untuk membentuk perilaku seseorang. Menciptakan kondisi yang positif di lingkungan keluarga dan masyarakat pun menjadi faktor yang penting, di mana seorang pecandu akan merasa dianggap di lingkungannya dan akan membantu proses pemulihannya. Hadirnya keluarga amatlah dibutuhkan bagi pecandu narkoba, apalagi mereka yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Sangat-sangat penting, karena keluarga adalah support system yang paling kuat. Keluarga adalah support system yang paling utama. Kadang-kadang alasan seseorang untuk pulih adalah keluarganya. Kadang-kadang alasan seseorang untuk terus menjaga kepulihannya adalah untuk membahagiakan keluarganya, untuk membuat tenang orang-orang yang menyayanginya. Jadi rehabilitasi ini umumnya bertujuan untuk memulihkan secara fisik, mental, dan psikologi. Juga agar para mantan pecandu ini siap untuk dikembalikan ke masyarakat. Hanya saja yang kami sayangkan adalah ketika mereka dikembalikan ke masyarakat adalah masyarakat yang tidak siap untuk menerima mereka. Masyarakat yang masih ketakutan, masih menstigma terus mereka. Come on semuanya. Kita di sini untuk sama-sama berubah. Kita di sini ingin Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih bisa banyak berperan di era globalisasi ini. Jadi yang saya minta kepada masyarakat di luar sana adalah persetarakanlah para mantan pecandu, jangan stigma mereka. Karena sebenarnya mereka juga orang-orang yang sedang dalam pemulihan itu adalah orang-orang yang butuh bantuan kalian untuk disupport, butuh dukungan kalian. Janganlah kalian sia-siakan karena pemulihan mereka sangat berharga. 1 detik di dalam pemulihan mereka itu sangat berharga. Dan juga jagalah kepulihan mereka dengan membantu mereka, dengan support mereka, dengan menyetarakan mereka. Anggaplah mereka sama dengan kalian. Anggaplah mereka sama-sama dengan kalian yang tidak menggunakan narkoba, karena mereka sudah direhabilitasi dan mereka sudah di dalam masa untuk pemulihan terus-menerus. Ya, dengan keyakinan dan sikap optimis bangsa ini untuk membantu rehabilitasi pecandu narkoba, maka impian mewujudkan negeri yang bebas narkoba ini akan semakin nyata. Ya, buat kalian yang mau ngasih saran atau mungkin ada request pengen gue bahas apa, kalian bisa komen di bawah nanti. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini, like, komen, dan share untuk support gue terus, untuk eksis terus membuat konten di YouTube ini. Dan gue harap konten ini sedikit mengedukasi kalian di bidang adiksi ini, dan gue harap masyarakat bisa lebih sedikit berpikiran positif terhadap para mantan pecandu. Dan seperti biasa, ciao.